Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 4, kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan break-even point atau menghitung titik impas. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Anggita Rahma Safiera. Nama saya Hanadia Haifa Ramadan. Nama saya Nasu Anissa. Saya Salsabila Ramadini. Selanjutnya, saya akan membahas kompetensi standards and basic competencies. Yang pertama ada kompetensi standards is to calculate break-even point atau menghitung titik impas. The second one is basic competencies. There are 3.2 and 4.2. The 3.2 is to understand how to calculate the break-even point of engineering system equipment business. Memahami cara menghitung titik impas usaha peralatan sistem teknik. The 4.2 is to calculate the break-even point of engineering system equipment business. Menghitung titik impas usaha peralatan sistem teknik. The next one, there is learning objectives. The first one is to appreciate that the mind and human ability to think creatively is a gift of God. The second one is to appreciate honest, confident, and independent behavior, as well as a cooperative attitude and innovative in making works. The third one is to understanding how to calculate break-even points. The fourth one is to presenting works and product proposals for engineering systems with honest and confident behavior. The fifth one is to presenting an entrepreneurial simulation of systems engineering products. And now move on to the definition of break-even point atau pengertian dari titik impas. So, break-even point is an analytical tool to determine the limit of the production value or production volume of a business to reach the break-even value, which means that the business does not experience a profit or loss. Remember, a business is said to be feasible if the value of the production BP is greater than the number of units currently being produced, and the price BP must be lower than the current price. BP analysis is asked to determine the payback period or if investment in a business activity or as a determinant of the return on capital. The price of BP can be calculated using the following formula. BP production equal total cost divided selling price. Business analysis. Business analysis is prepared to find out the economic picture of the business that will be realized. For example, we're gonna use the business analysis of indigo natural dye production. Indigo natural dye production is assessment that one spray actual can be used for 3 years. Two, 400 millimeter half line used with 1 year rental system. Three, one person employed. Four, the production cycle is adjusted to the harvest period of tilapia live with it. Indigo natural dye production assumes that 5. Production is done in own building. 6. Packet capacity of 100 liters is used as much as 2 pieces. 7. Immersion basket used 2 pieces. Komponen biaya. Biaya investasi. Biaya transaksi setiap kali investor ingin membeli atau menjual instrumen investasinya. Yang kedua, biaya variabel. Biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Yang ketiga, biaya penyusutan. Biaya yang muncul karena aset tetap yang digunakan mengalami penurunan manfaat atau penurunan kualitas. Yang keempat, ada biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan perusahaan selama
proses manufacturing atau pengelolaan. Yang kelima ada biaya produksi zat warna alam indigo. Dan yang terakhir ada keuntungan. Ya, it takes less time to do a thing right than it does to explain why you did it wrong. Henry Wadsworth Longfellow. Lalu ada rumus BIP. Yang pertama ada BIP produksi, yaitu total biaya dibagi harga penjualan. Contoh BIP produksi yaitu 1.009.000 dibagi 40.000 sama dengan 25,23. Lalu ada BIP harga, total biaya dibagi harga penjualan. Contohnya adalah 1.009.000 dibagi 50 yaitu 20.180. Selanjutnya, ada cerita inspirasi mengenai pengusaha sukses. Mari kita saksikan bersama. Jadi saya mulai perjalanan awal menjadi seorang bisnismen atau wira swasta itu dimulai dari titik yang paling bawah, dari nol. Dalam perjalanannya saya mengalami banyak hal, tapi bagi saya perjalanan itu menjadi guru yang paling baik, menjadi motivasi saya yang paling baik. Dari modal 100.000 sekarang mungkin di kisaran 200 sampai 300 M aset saya. Seperti daun jatuh itu sudah ada takdirnya, dan saya punya prinsip bahwasannya apa yang saya lakukan ini karena takdir saya sedemikian. Itu dalam artian kita wajib untuk minta bahwasannya ke depan itu bisa lebih baik dalam hal batiniah. Dalam hal yang kedua, dalam hal lahiriah. Lahiriah artinya kita membuka jaringan seluas-luasnya, tidak terlena dengan apa yang kita punya, terus menambah teman, terus menganalisa apa yang menjadi kekurangan kita, terus memotivasi diri sendiri untuk bisa lebih inovasi. Dalam artian tidak berhenti di satu titik, tidak puas di satu titik, terus berkembang dan mereduksi, melemahkan, mengurangi lawan, rivalitas, memperbanyak teman. Itu kunci utama. Yang paling penting adalah menjaga apa yang menjadi komitmen awal, apa yang menjadi dasar kita bekerja itu dijaga. Menjaga itu justru lebih sulit, karena ketika kita mencapai titik yang tinggi atau sukses, kata-kata sukses, kadang-kadang kita lupa apa yang pernah menjadi komitmen awal, terlena dengan apa yang menjadi cita-cita awal. Dari 100.000, 200.000, saya berusaha untuk mencari partner pembiayaan. Perbankan itu adalah partner kita. Pertama kali saya masuk di Danamon Simpan Pinjam dengan aset mertua saya, dengan modal awal 17 juta waktu itu, 2013. Kepercayaan di perbankan itu nomor satu. Ketika bank itu percaya, pasti pembiayaan atau kredit akan terus meningkat. Posisi di bisnis itu satu adalah kekuatan keuangan, itu yang awal. Yang paling penting kekuatan keuangan dalam artian bukan kita punya modal gede, tapi kita dapat dipercaya, itu modal yang paling besar. Kepercayaan itu adalah modal yang paling besar, dan itu merupakan kekuatan keuangan. Dari kepercayaan itu timbul nanti uang.
dari supplier, dari perbankan dan lain-lain. Dan itu kalau dijaga itu akan bisa menjadi besar. Titik terendah ketika saya setelah menikah 2021, ketika saya tidak punya pekerjaan, ketika kondisi saya sakit, istri saya dalam keadaan hamil. Itu yang paling rendah di dalam hidup saya. Dan pada posisi itu saya sadar saya harus bisa memberi nafkah istri saya dan anak-anak saya. Dalam artian pada posisi itu menjadi support awal saya untuk menjadi seperti sekarang. Titik terendah saya tidak mempunyai pekerjaan, jadi saya tidak mempunyai dana, tidak mempunyai pekerjaan, dan nyaris semua teman itu menjauh. Seperti itu, dan itu saya anggap itu hal-hal yang sifatnya alami, tidak menjadi permasalahan. Justru supporter saya itu adalah keluarga saya, istri dan anak-anak saya. Artinya saya beruntung, saya terima kasih sama Allah Ta'ala, saya diberi istri yang menurut saya sangat sempurna. Istri saya itu support saya dalam artian memberikan, tidak hanya doa, memberikan motivasi ke saya untuk bisa menjadi lebih baik. Dalam artian ketika kita muda, kita harus memang betul-betul memilih pendamping istri atau teman kita hidup itu yang justru menambah nilai plus di kehidupan yang ke depan. Dalam artian kita ini bisa, saya ini bisa seperti ini karena memang istri dan anak-anak saya memberikan motivasi saya seperti ini. Karena ketika menjadi seorang bisnismen yang hebat, tidak dibarengi dengan keluarga yang hebat, itu sama dengan bohong. Artinya di internal maupun eksternal itu harus jalan bersama-sama. Di internal itu ada keluarga, di eksternal itu ada kegiatan bisnis dan pertemanan dengan lingkungan bisnis. Duanya itu harus berjalan seirama. Percuma kita ini menjadi orang hebat dengan posisi di dalam keluarga itu acak-acakan. Saya ketika awal berjalan itu, saya berjalan awal itu usaha di supplier ya, semacam food supplier. Jadi ada kurma, saya beli dari pihak ketiga, saya jual lagi. Terus saya jual food frozen, ikan, daging. Saya ambil dari beberapa pedagang atau beberapa orang yang jagal ya, yang potong hewan ya. Saya jual lagi ke warung, jadi saya ambil ke pedagang sapi atau ayam, saya jual langsung ke user warung atau catering. Sampai itu bergelut 2013, 2017 saya berhenti, dilanjut sama istri saya. 2017 saya masuk dunia konstruksi, karena saya tidak cukup hanya mengenal konstruksi, dalamnya konstruksi seperti apa, saya ikut. Sampai akhirnya saya kuliah di Fakultas Teknik Sipil dan sampai selesai. Sampai saya yang kemarin dulu belum punya alat berat, belum punya pabrik, saya harus termotivasi untuk memiliki itu. Termotivasi bagaimana caranya saya memiliki itu. Kalau aset di atas 200M saya dapat, memang sudah saya dapatkan. Yang paling penting itu satu, saya menjaga aset itu dengan apa? Dengan sudah diatur di dalam Al-Quran, ada zakat atau sedekah. Saya jaga. Jadi kasih amanah, dana berlimpah-limpah itu harus saya manfaatkan bagi sekitar. Yang paling penting itu dari semua itu adalah bisa memberikan akses manfaat
untuk teman, saudara, dan sekitar kehidupan kita. Itu yang paling penting. Di 2021 ini berangsur-angsur keadaan membaik. Saya harus menjemput perputaran ekonomi lebih awal di 2021. Karena 2020 itu sangat sakit sekali. Di 2020 itu sempat merumahkan 20 orang karyawan saya selama 8 bulan. Dan pada akhirnya di Januari akhir 2021 berangsur-angsur saya kembali, saya masukkan di perusahaan lagi, saya tarik kembali. Di 2020 ketika corona itu melanda, perusahaan saya off total seluruhnya, dan saya mencoba mencari solusi. Salah satunya saya mendalami dunia medis, karena waktu itu dunia kesehatan itu yang malah lebih besar pergerakannya ketimbang sebelum corona. Ketika pasar ini butuh penyanyi dangdut, sedangkan kita ini penyanyi pop, kita tidak bisa idealis untuk dinyanyi pop. Kita mengikuti pasar di dangdut. Dalam artian seorang pengusaha itu harus bisa menempatkan posisi idealisnya pada tempat yang memang dibutuhkan. Harus bisa memainkan idealisnya dia sendiri. Yang paling krusial itu mengedukasi diri sendiri supaya menggerakkan keuangan dengan baik dan benar. Artinya menjaga cash flow itu lebih utama ketimbang ekspansi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.